puting labihan taatnya suah memberi makan orang sebungkus nasi di dunia dahulu. Nah, dibuat itu tak buat mana masuk surga. Nah, jangan remehkan taat. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan 3 hal yang jangan dianggap remeh. 1, taat kepada Allah. Perbuatlah taat sekecil apapun taat, jangan dianggap remeh, karena dalam taat itu ada keridhaan Allah. Dan banyak orang di akhirat yang masuk surga hanya dengan menang 1 taat. Ini dosa taat pahala sama, sudah timbang sama. Ada sebuting labihan taatnya suah memberi makan orang sebungkus nasi di dunia dahulu. Nah, dibuat itu tak buat mana masuk surga. Nah, jangan remehkan taat, karena taat itu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa tahu 1 taat itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Yang kedua, jangan kau anggap remeh dosa, karena dalam dosa itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang yang masuk neraka hanya kelebihan 1 dosa dari perbuatan baiknya. Nah, yang ketiga, jangan kau anggap remeh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena siapa tahu orang yang kamu anggap remeh itu adalah waliyun min awliyaillah, 1 orang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innal mu'min yara dhunubah ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi, wa innal fajira yara dhunuba kadhubabin marra ala anfi faqala bihi hakaza ay zabbahu biyadi fatar. Orang yang beriman, dia itu menganggap dosa yang dia perbuat itu seolah-olah dia duduk di bawah gunung yang ingin jatuh kepadanya. Artinya orang yang beriman itu begitu dia berbuat 1 dosa, dia gelisah, dia tidak tenang, dia serasa akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tanda orang yang beriman. Begitu berbuat dosa, hatinya tidak tenang, hatinya gelisah, hatinya rasa di bawah gunung yang akan jatuh kepadanya. Itu orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan orang yang fajir, orang yang durjana, orang yang fasik, mereka menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, begitu mudah dia hilangkan lalat itu. Artinya bahwa orang fasik itu dia menganggap remeh dosa, padahal dosa itu dianggap remeh, dia akan jadi besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dosa yang paling besar di sisi Allah, dosa yang dianggap remeh oleh hambanya. Dosa yang paling kecil di sisi Allah, dosa yang dianggap besar oleh hambanya. Jangan anggap remeh 1 dosa, maka itu akan membesarkan dosa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Awam bin Haushab berkata, ada 3 hal jangan sampai terjadi kalau kita berbuat dosa. Andai kata kita memperbuat dosa pun, 3 hal ini jangan sampai terjadi. Pertama, istisghar, menganggap kecil dosa. Ada apa-apa, sekali aja ada apa-apa, jangan sampai demikian. Baik itu dosa kecil lagi jadi besar dosanya. Dosa kada bisa dikecil-kecilkan. Bila dikecilkan, dia menjadi dosa besar di sisi Allah. Kalaupun berbuat dosa, 1, jangan istisghar, jangan menganggap kecil dosa itu. Yang kedua, jangan istibsar, jangan gembira melakukan dosa. Jangan bangga melakukan dosa. Orang yang bangga melakukan dosa kecil,
maka dosanya menjadi besar. Yang ketiga, jangan israr, jangan dikekali. Jadi kalau berbuat dosa juga, maka tiga hal ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai dosa yang kita perbuat itu dianggap remeh. Jangan sampai ada dosa itu dikekali. Jangan sampai ada kebanggaan dalam berbuat dosa itu. Maka bila salah satu antara tiga itu terjadi, dosa yang kecil menjadi dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dosa, kenapa kita mesti merasa gelisah? Kenapa orang beriman itu merasa sangat tidak tenang kalau dia melakukan dosa? Karena dengan satu dosa itu, pertama dia mendapatkan suhtullah, kemurkaan Allah. Satu kita perbuat dosa, mendapat satu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita berada dalam kemurkaan Allah, maka amal ibadah kita ini akan menjadi susah, menjadi berat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini orang yang dimurkai Allah, ibadah kita ini bisa kada jadi apa-apa. Karena Allah sudah lebih dahulu murka, marah dengan kita. Nah, pertama itu, kalau orang yang dikasihi oleh Allah, dia beribadah kepada Allah, Allah dengan senang, dengan lapang menerimanya. Tetapi kalau orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah melakukan ibadah, kalaupun diterima, ibadah ini akan bernilai murah dan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama menyebabkan orang yang beriman itu merasa di bawah gunung yang akan jatuh kepadanya begitu mereka melakukan dosa. Yang kedua, bahayanya dosa itu izaun nabi wa abih wa ummi. Nah, kita berbuat dosa secara tidak langsung bahwa kita menyakiti junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat dosa, kita menyakiti bapak ibu kita yang sudah di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahun bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan fattaqullaha wa la tu'dhu ammautakum." Dilintangkan, diperlihatkan kepada nabi, kepada ibu bapak setiap hari Jumat amal perbuatan kita, maka mereka gembira dan bercahaya wajahnya begitu melihat amal-amal kebaikan yang ada pada kita. Nah, anak ikam sembahyang, anak ikam menuntut ilmu, anak ikam bersedekah, anak ikam beri makan orang, maka orang tua dalam kubur menjadi bercahaya wajahnya, bersinar wajahnya karena gembira. Rasulullah pun demikian. Wala tu'dhu amwatakum, jangan kamu sakiti orang-orang yang mati di antara kalian. Nah, sebaliknya, anak ikam minum arak, anak ikam kada sembahyang, anak ikam main judi, anak ikam kada menuntut ilmu, maka mereka bertambah muram, bertambah sedih, bertambah pedih di alam kuburnya. Mana sudah seorang misalnya mendapat macam-macam di alam kubur, ditambah lagi beban yang ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka di alam kubur. Makanya Rasulullah mengingatkan, fattaqullah wa la tu'dhu mautakum. Takutlah kepada Allah, jangan sakiti orang yang di alam kubur itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kenapa orang yang beriman itu mereka sangat takut dengan dosa? Karena dosa itu
menyebabkan hirmanu taufik, dicegah taufik Allah. Dosa itu mengakibatkan kita tidak dapat taufik Allah. Apa tanda-tandanya orang yang tidak dapat taufik dari Allah? Pertama, la yashkurullah, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya dia diberi Allah harta tidak digunakan di jalan Allah. Dia diberi Allah kesehatan tidak digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Diberi Allah jabatan tidak digunakan untuk meninggikan syiar Allah. Ini tandanya orang-orang yang dicegah taufik itu adalah yang pertama, tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tandanya orang yang dicegah taufik itu, tandanya yang kedua adalah la yantafi'u bi ilmi, dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Nuntut ilmu rajin, sana sini sana nuntut ilmu, tapi kada bisa mengamalkan ilmunya. Kenapa sebabnya? Tidak ada taufik Allah. Kenapa taufik tidak ada? Mungkin ada dosa yang diperbuatnya yang belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa itu mengakibatkan dia dicegah mendapat taufik Allah. Yang ketiga, tanda orang yang ditegah taufik itu adalah la yantafi'u bi suhbatil akhyar. Dia tidak dapat manfaat berkawan dengan orang-orang baik. Kawan orang baik-baik tapi kada bisa mengambil manfaat. Kawan orang saleh tapi kada bisa mengambil manfaat. Kenapa sebabnya? Karena kada ada taufik. Kenapa taufiknya tidak ada? Pasti ada dosa yang belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekian banyak penyebab-penyebab yang ditimbulkan, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh satu macam dosa yang diperbuat. Nah, oleh karena itu Ibnu Mas'ud tadi berkata bahwa orang yang beriman begitu melakukan dosa, mereka merasa berada di bawah gunung yang akan jatuh ke atasnya. Nah, yang keempat, akibat dosa itu hirmanul hidayah, dicegah mendapatkan hidayah. Kalau dulunya dia menuntut ilmu rajin, tapi kada bisa mengamalkan ilmu. Tapi karena dosanya bertambah, akhirnya dia tidak bisa lagi menuntut ilmu. Dulunya cuma kada bisa mengamalkan, menuntut ilmu rajin aja, rajin ilmu, tapi kada kawa mengamalkan. Akibat ada dosa. Kalau dosa ini bertambah, bukan hanya taufik yang dicegah, tapi hidayah dicegah. Hatinya tertutup mendengar ilmu. Nah, ini lebih berat lagi. Bila dosa ini tidak hilang, maka akan menambah lagi mautul qalbi, akhirnya hatinya mati. Nah, kalau sudah hatinya mati, maka dia sudah tidak melihat lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jahat. Dan akhir yang paling ditakutkan adalah akibat dosa itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang paling dikhawatirkan. Jadi jangan sekali-kali kita, pertama, meremehkan dosa. Yang kedua, jangan sekali-kali kita gembira bila melakukan dosa. Yang ketiga, jangan sekali-kali mengekalkan dosa. Artinya begitu kita berbuat dosa, hendaklah kita tobat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon ampun dan